Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat teknisi semuanya, dimanapun anda berada pada channel tercinta ini. Di siang hari yang panas ini, kita akan mencoba berbagi tentang bahasan tentang IC power. Ini adalah tentang apa ciri-ciri sebuah IC power itu sehingga bisa dikatakan rusak. Baik, kita mulai dari apa yang dinamakan IC power pada motherboard laptop. IC power pada motherboard laptop adalah IC yang bekerja sebagai controller pada regulator, baik itu step up maupun step down. Step up nggak ada ya, kalau step up pakai dioda. Baik itu step down maupun konversi tegangan saja yang levelnya sama tapi penggunaannya berbeda. Jadi IC power itu IC yang ngurusi power. Nah, power itu identik dengan tegangan. Karena kita tahu bahwa pada motherboard laptop itu banyak sekali level-level tegangannya, maka ya IC powernya banyak juga. Bahkan IC charger itu juga termasuk IC power juga, karena IC power ini juga mengurusi bahkan tegangan utama, power dari sumber power utama dari charger ataupun dari baterai. Nah, itu yang ngontrol itu kan IC charger. Demikian juga pada proses charging, dia juga mengeluarkan sinyal yang mengontrol komponen switching yang menghasilkan tegangan, yang tegangan ini nanti menjadi suplai power ke baterai dalam proses charging. Demikian juga pada level tegangan 5 volt dan 3 volt, di sana ada juga IC power. Pada VCC core, VCC GFX juga ada IC power. Jadi IC power itu ya IC yang ngurusi sumber power, yang ngurusi tegangan. Demikian juga pada tegangan-tegangan yang lain ya. Pada suplai tegangan ke RAM, ke DDR, itu ada IC power juga. Baik, yang kita bahas kali ini lebih fokus ke ciri-ciri kerusakan ya. Di sini kita ambil contoh sebuah IC power RT8206B. Ini adalah IC controller 3 volt dan 5 volt. Dari mana kita tahu? Cari datasheetnya. Dari datasheet menunjukkan bahwa IC ini bekerja sebagai controller 3 volt dan 5 volt. Pada contoh skema ini kita ambil di motherboard model LX8MB. Nah, lalu bagaimana cirinya? Bagaimana ciri-ciri IC ini bisa dikatakan rusak? Ciri yang pertama tentu short ya, short ke ground. Shortnya di mana? Shortnya di pin VCC. Pin VCC ada di mana? Kita bisa lihat pada skema ini. Kalau nggak punya skema, bisa lihat di datasheet. Ini datasheetnya. Cara nyari datasheetnya gimana? Nyarinya ya cari di internet ya. Datasheet RT8206B datasheet yang PDF. Nah, tinggal klik ya. Ini tadi saya sudah klik hasilnya ini kita sudah download. Pada datasheet ini kita ditunjukkan tentu fiturnya, deskripsi kinerja dari IC ini, pin-pinnya juga. Kita tadi nyari pin VCC ya. VCC itu adalah pin yang terhubung ke sumber suplai tegangan daripada IC ini. Ini ada kode VCC, bener nggak yang dari sumber itu VCC? Kita lihat di keterangannya, atau di ini typical application circuit. Di sini nanti kelihatan juga. Ini ada VIN ya, VIN 6 volt sampai 25 volt. Kalau di motherboard laptop yang tersambung ke charger, di sini nanti muncul 19 volt. Ini terhubung langsung ke VIN ya. Kalau VCC bukan. Jadi sumber power dari IC ini adalah VIN.
Coba di keterangannya, ini VIN juga. Kita lihat di deskripsi keterangannya, nggak boleh mengira-ngira loh ya, harus yakin. VIN mana VIN? Ah ini VIN pin number 6 power supply input. Nah bener, berarti inputnya dari terhubung ke VIN. VIN is used for the constant on time PWM one short circuit. VIN is also used to power the linear regulators. The linear regulators are powered by SMPS 1 if Vout 1 is set greater than 4.66 volt and BYP is tied to Vout 1. Connect VIN to the battery input and bypass with a 1 microfarad capacitor. Baik, yakin ya, berarti yang terhubung ke VIN, ke suplai tegangan itu adalah VIN pin number 6 ini. Nah ini terhubung ke VIN. Salah satu ciri dari IC ini rusak adalah pin nomor 6 konslet ke ground. Nah kalau konslet ke ground tentu rusak ya, nggak bisa kerja ini. Sebagaimana sebuah motherboard secara keseluruhan, kalau konslet di jalur VIN 19 volt jalur utama, maka motherboard nggak bisa nyala. Jadi ciri yang pertama adalah pin nomor 6 dari IC power ini rusak. Secara global kaki yang terhubung dengan suplai tegangan utama IC ini terhubung ke ground, terhubung di bagian interior IC ya, shorted inside of the IC. Kemudian ciri kedua apa? Ciri yang kedua adalah pin yang bekerja mengeluarkan tegangan secara langsung atau dikenal dengan LDO itu tidak bisa mengeluarkan tegangan. Nah, itu ciri yang kedua. Kalau pada IC ini pin LDO-nya yang mana pada IC ini? Kita lihat tadi di datasheet. Nah, ini LDO. Pada IC power 3 volt atau 5 volt yang model tertentu, kadang-kadang dia ada 2 pin ya, ada 2 pin yaitu VREC 3 dan VREC 5. Itu LDO juga, dan itu harus mengeluarkan tegangan juga, masing-masing 5 volt dan 3 volt. VREC 5 keluar 5 volt, VREC 3 keluar 3 volt. Kalau pin ini tidak mengeluarkan tegangan, padahal kondisi pin ini tidak short ke ground kalau dicek menggunakan AVO, maka ini biasanya menunjukkan bahwa IC-nya rusak. Kalau di sini, kalau pada IC ini ada pin LDO di pin number 7, pin nomor 7 ya. Ini pin nomor 7. Ini LDO keterangannya. Ini juga mengeluarkan tegangan secara langsung ya. Tentu ketika VIN masuk dan enable LDO-nya ada tegangannya, ada sinyal enable-nya, maka LDO ini harus keluar. Kita lihat di keterangannya. LDO. Ya, ini pin LDO-nya pin 7. Linear regulator output. Nah, LDO can provide a total of 70 mA external load. Jadi dia bisa dibebani dengan beban maksimal 70 mA ya. Dia mengeluarkan tegangan secara langsung. Tegangannya berapa? The LDO regulator is fixed 5 volt output. Dia mengeluarkan tegangan utuh 5 volt. Ini bisa dipakai, bisa dimanfaatkan ya, maksudnya maksimal batasannya 70 mA bebannya. Kapan dia nyala? When the BYP is within 5 volt, switch off a triode, the internal shutdown and the LDO output when connected. Selama enable LDO-nya high, dia nyala, keluar tegangan. Jadi globalnya LDO ini nyala ketika pin nomor 4 enable LDO high, ada tegangan masuk. Kalau enable LDO nya masuk tegangan dan normal, dan LDO ini nggak muncul tegangan, nah ini salah satu ciri bahwa IC power ini rusak. Pada IC tertentu itu ada yang menggunakan VREC 3 dan VREC 5. Kalau kedua pin ini nggak keluar tegangan, padahal kondisinya nggak short dan tidak ada kondisi short circuit atau overcurrent di outputnya, output
output regulator yang dikontrol oleh IC power ini, maka ini biasanya menjadi salah satu ciri bahwa IC power ini rusak. Jadi yang jelas secara umum ya, kalau IC power itu di datasheetnya ada keterangan pokoknya LDO ya, ada pin LDO nya, maksudnya yang tegangannya harus keluar ketika tegangan itu mendapatkan suplai power, suplai tegangan, dan ternyata itu nggak mengeluarkan tegangan, ya itu anggap aja rusak gitu aja. Linear regulator output ya, selama ada pin yang keterangannya linear regulator output, karena kodenya bisa macam-macam, bisa LDO, bisa VREG tadi, bisa macam-macam ya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa? Kerusakan IC power. Ciri yang ketiga adalah VIN kena tegangan, VREG 3 kena tegangan, tegangannya normal, kemudian ada referensi pin yang ngurusi referensi itu juga normal, tapi ternyata IC ini kalau dia harusnya mengeluarkan tegangan 3 volt 5 volt dan ternyata tegangan nggak keluar, padahal outputnya 3 volt dan 5 volt, jalurnya aman, resistansinya aman, tapi kok nggak keluar. Nah itu ya rata-rata IC powernya rusak. Itu ya, itu ciri-ciri yang secara umum sering terjadi. Jadi ketika parameter sudah dipenuhi pada IC ini dan ternyata proses regulasi tegangan tidak bekerja, nah itu ya enaknya ya ganti aja. Kenapa demikian? Karena IC ini harganya juga nggak terlalu mahal ya, gantinya juga nggak susah. Bagaimana kalau IC power itu panas? Nah, itu nggak jaminan kalau IC-nya rusak, karena seperti tadi LDO itu ya, LDO itu ada di sana outputnya ada seperti ini tadi, outputnya ini ada kapasitor. Kalau kapasitor ini short ke ground karena dia kena tegangan juga 5 volt tadi, kalau ini sampai rusak short ke ground, maka LDO ini membebani beban yang ampernya tinggi sekali. Nah, ini menyebabkan IC ini panas. Jadi nggak selalu panas itu nggak selalu rusak IC-nya. Kita sudah jelaskan pada video yang lain terkait hal ini. Baik sobat semuanya, itu beberapa ciri sebuah IC power pada motherboard laptop rusak. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Selamat berakhir Ramadan, tinggal dikit lagi. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.